Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Aswakan Hadi Caniago. Tadi teman-teman subscriber ada yang bertanya, bagaimana cara kita menyikapi ketika adanya ancaman atau teror dari rentenir. Teman-teman tahu rentenir? Rentenir atau yang biasa kita kenal juga sebagai lintah darat. Memang terkadang kita mengalami masa-masa sulit dalam hal perekonomian. Tentunya kita tidak ada pilihan lain. Mau tak mau kita harus terjerat dalam lingkaran pinjaman dari rentenir. Sebagaimana kita ketahui teman-teman, yang namanya pinjaman dengan rentenir tentunya suku bunganya itu cukup tinggi dibandingkan kita melakukan pinjaman ke perbankan ataupun ke perusahaan-perusahaan finance. Sejatinya teman-teman, hubungan hukum antara kita selaku debitur atau peminjam dengan rentenir itu adalah hubungan hukum perdata. Tidak ada hubungan hukum pidana di sana. Namun kembali lagi dengan pertanyaan dari teman kita tadi, bagaimana caranya menyikapi jika adanya pengancaman dari rentenir tersebut. Jadi di sini teman-teman, mengenai pengancaman itu dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu diatur pada bab 23 tentang pengancaman. Jadi di sini perlu kita perhatikan atau perlu kita lihat terlebih dahulu unsur-unsur dari pengancamannya tersebut seperti apa. Jika unsur pengancamannya tersebut disertai dengan ancaman kekerasan, maka si pengancam tadi itu dapat kita laporkan ke kepolisian dengan pasal 368 KUH pidana, yang ancaman pidananya itu maksimal 9 tahun penjara loh teman-teman. Jadi teman-teman, ketika diancam nggak usah takut, nggak usah panik ketika merasa terancam atau merasa tidak nyaman dengan adanya ancaman dari rentenir tersebut. Silahkan kumpulkan minimal 2 alat bukti dan buat laporan pidana di kepolisian. Itu ketika ancamannya disertai dengan ancaman kekerasan. Namun ketika ancamannya tersebut tidak disertai dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman pencemaran nama baik, itu bisa kita kenakan dengan pasal 369 KUH pidana yang ancaman maksimalnya 4 tahun kurungan penjara teman-teman. Banyak cara sebenarnya bagi rentenir atau lintah darat itu untuk menjerat kita selaku peminjam atau debitur agar mengikuti apa-apa saja yang diinstruksikan atau yang diinginkan oleh mereka selaku peminjam, pemberi pinjaman dana teman-teman. Salah satunya biasanya kita ketika ingin melakukan pinjaman itu akan disodorkan surat pernyataan penitipan uang. Padahal sejatinya kita melakukan pinjam meminjam, tapi yang disodorkan adalah surat pernyataan penitipan uang. Itu sengaja dilakukan oleh rentenir atau lintah darat biasanya untuk menjerat kita agar atau ketika kita tidak dapat melakukan pembayaran hutang tersebut, maka si lintah darat tadi itu bisa melakukan pelaporan di kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dengan modus titipan uang. Tapi dalam kenyataannya itu tidak semudah membalikkan telapak tangan teman-teman. Untuk melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan dengan modus penitipan uang itu mesti ada unsur-unsur lain yang mesti dipenuhi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika disodorkan
surat pernyataan penitipan uang. Kembali lagi ke pertanyaan tadi teman-teman, tentunya teman-teman ketika merasa terancam atau merasa tidak nyaman dengan adanya ancaman-ancaman dari rentenir tersebut, teman-teman siapkan saja minimal 2 alat bukti dan segera buat laporan di kepolisian. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kita di video kali ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin konsultasi atau ingin bertanya seputar dunia hukum, silahkan tulis di kolom komentar yang insya Allah akan kita ulas di video-video kita selanjutnya. Dan yang terpenting teman-teman, tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk like, comment, and subscribe di channel kita agar teman-teman semua bisa mendapatkan update-update terbaru dari video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan penyampaian saya untuk video kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.